Setelah melayangkan pukulan itu kepada sang pembuli, tampak Daegun berdiri membeku di tempatnya. Tubuhnya kaku, tatapannya kosong. Seakan tak mampu mempercayai kenyataan atas perbuatan yang baru saja ia lakukan dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, teman sang pembuli bergegas menghampiri tubuh yang kini terkapar tak berdaya di lantai. Ia berlutut panik, mencoba mengguncang dan membangunkannya. Sementara seluruh siswa di dalam kelas itu hanya bisa terpaku dalam keterkejutan yang menyelimuti ruangan seketika. Sesaat setelahnya, dua siswa yang menyaksikan kejadian tersebut saling berbisik dengan nada tertahan. Siswa berambut mangkok itu berdesis pelan. "Apaan barusan itu? Kwon Daegun benar-benar melakukannya?" Mendengar bisikan itu, siswa berkacamata menanggapi dengan nada ragu. "Dalam sekali pukul, bukannya cuma hoki saja?" Siswa berambut mangkok kembali berujar, "Hoki, dia tidak sadarkan diri." Siswa berkacamata pun berseru pelan namun penuh keterkejutan. "Jadi Kwon Daegun selama ini sudah menyembunyikan kekuatannya?" Beberapa saat kemudian, siswa yang sebelumnya menjadi korban bully itu mendekati Daegun dengan langkah gemetar. Suaranya terbatas saat berkata, "Tete, terima kasih. Aku takut sekali." Namun suasana belum sempat mereda ketika teman sang pembuli memanggil Daegun dengan nada tinggi. "Hei, Kwon Daegun, sudah gila ya? Kau pikir apa yang sudah kamu lakukan? Kalau mau dibicarakan baik-baik, akan tetapi sebelum kalimat itu sempat terselesaikan, sebuah suara tiba-tiba memotong dari luar kelas. "Ada apa ini?" Dua siswa pun muncul di ambang pintu yang kemudian diperkenalkan sebagai Shin Changmo dan Ma Sangju. Mendengar pertanyaan tersebut, teman sang pembuli tergagap. Aku cuma..." Namun lagi-lagi ucapannya terhenti. Ma Sangju memotong dengan nada dingin. "Hah? Bicara yang jelas." Dengan gugup, teman pembuli itu kembali mencoba menjelaskan. "Barusan Kwon Daegun menyerang." Ma Sangju pun menyela sekali lagi. Suaranya dipenuhi ketidaksabaran. "Aku tidak bisa dengar. Sialan, tidak sudi juga sih. Mending kau diam saja di sana." Mendengar ucapan itu, teman sang pembuli langsung terdiam membisu. Bibirnya keluh, nyalinya runtuh, tak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Mas Sangju memanggil dengan suara tegas. "Hei, Kwon Daegun, barusan itu apa? Kau yang membuat dia jatuh terkapar seperti itu?" Benar-benar sulit dipercaya. Sesaat setelahnya, Mas Sangju menoleh ke belakang dan memanggil, "Hei, Park Hee-jun, kau lihat yang barusan? Daegun dirasuki atau apa?" Mendengar nama itu disebut, Daegun terperanjat. Jantungnya seakan tersentak keras. Ia bergumam dalam hati, "Park Hee-jun?" Hee-jun melihatnya, dan benar saja, di ambang pintu kelas terlihat Hee-jun berdiri dengan sorot mata tajam yang sulit ditebak. Beberapa detik kemudian, ia melangkah masuk ke dalam kelas Daegun dengan tenang. Melihat kehadirannya, Daegun terkejut dan berseru gugup, "Sejak kapan kau ada di sini?" Tanpa menjawab kegelisahan itu, Hee-jun mendekat dan berkata dengan nada datar, "Sini, biar ku periksa pergelangan tanganmu. Kau tidak apa-apa?" Mendengar itu, Daegun refleks memegangi tangannya dan menjawab pelan, agak sakit sedikit saja." Singkat cerita, Hee-jun membawa Daegun menuju ruang UKS. Di dalam ruangan yang sunyi itu terlihat Daegun mengambil sebuah semprotan pereda nyeri. Sementara di hadapannya, Hee-jun berkata dengan nada tenang namun pasti, "Pukulannya terlalu keras. Itu sebabnya pergelangan tanganmu terasa sakit." Daegun kemudian menyemprotkan cairan pereda nyeri itu ke tangannya. Hee-jun kembali menambahkan, "Kocok dulu. Setelah itu baru tekan ke arah pergelangan tanganmu. Nanti akan terasa mendingan." Daegun berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Hee-jun. Dengan tatapan penuh tanya, ia berkata lirih, "Tapi, bukannya kau marah padaku?" Mendengar pertanyaan itu, Hee-jun menggaruk kepalanya dengan ujung telunjuknya. Ekspresinya tampak canggung. Itu... Maaf, aku sengaja memalsukannya." Ucapan itu membuat Daegun tersentak. Dengan nada meninggi dan penuh ketidakpercayaan, ia berseru, "Apa? Sengaja? Kenapa kau sekejam itu?" Mendengar pertanyaan itu, Hee-jun seketika tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Tidak. Tidak, bukan aku yang kejam, tapi orang yang kau pukul itu." Tawanya perlahan mereda. Lalu Hee-jun menatap Daegun dan bertanya dengan nada ringan namun syarat makna, "Jadi, bagaimana rasanya melawan dan tidak melarikan diri?" Daegun terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Suaranya pelan, seolah memunguti serpihan perasaan yang lama terpendam. "Perasaan di saat aku telah berbuat sesuatu dengan tanganku sendiri. Selama ini aku
Rasanya aku sudah menjalani hidup layaknya orang yang tidak terlihat. Seperti orang yang tidak meninggalkan jejak di dunia. Sedikit demi sedikit, kurasa aku sudah berhenti berusaha memberikan dampak pada kehidupan. Soalnya tidak ada gunanya orang yang tidak terlihat menyentuh sesuatu. Mendengar pengakuan itu, Hejun langsung menanggapi dengan nada tegas. Apaan itu? Dasar bodoh. Kau mengucapkannya terbalik. Justru kau yang melihat dunia seolah tidak terlihat karena kau merasa ketakutan. Karena kau tak ingin dunia mempengaruhi dirimu. Kau menutup diri dari dunia atas kemauanmu sendiri. Sesaat kemudian, Hejun berbalik dan mulai melangkah pergi. Tanpa menoleh, ia berkata singkat, sudahlah. Mending kau ikut denganku. Singkat cerita, keduanya berjalan hingga menaiki sebuah bukit. Langkah demi langkah terasa berat bagi Daegun. Napasnya memburu seiring tenaga yang perlahan terkuras. Dengan wajah lelah, ia akhirnya berseru, "Hei, apa tidak masalah bolos begini?" Hejun menanggapi santai. Padahal kau bilang kalau kau itu orang yang tidak terlihat, tapi perkara itu saja masih kau khawatirkan? Tak lama kemudian, mereka pun tiba di puncak. Angin berhembus pelan menyambut kedatangan mereka. Hejun menoleh ke arah Daegun dan berkata, "Lihat, kita sudah sampai di puncak. Memang cuman bukit di belakang lingkungan perumahan, tapi naik ke sini sesuatu yang sulit. Nah, sekarang kau sudah ada di puncaknya." Rasanya memuaskan bukan? Daegun menghela napas panjang, mencoba menenangkan dadanya yang masih bergemuruh. Lalu ia menjawab dengan jujur, "Iya sih, tapi aku jadi capek." Mendengar keluhannya, Hejun pun berkata dengan nada tenang namun penuh arti, "Ya, memanjat selalu jadi bagian tersulit. Selain itu, ini kan pertama kalinya untukmu. Wajar saja terasa lebih sulit dari orang lain yang pernah ke sini. Sama halnya dengan bertarung, awal selalu menjadi bagian tersulit. Apa yang kau lakukan di saat orang lain bertarung? Kau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk melancarkan pukulanmu. Di saat semua orang sedang memanjat bukit, kau cuma berdiri saja seorang diri karena menganggap itu hal yang sulit." Daegun menatapnya, merasa terusik oleh kata-kata itu. Dengan nada tak nyaman ia bertanya, "Kenapa kau terus membahas itu?" Namun Hejun seakan mengabaikan pertanyaan tersebut dan tetap melanjutkan ucapannya. "Itu sebabnya, seperti berandalan tadi, kalau aku turun dari atas untuk membantumu, berarti kau takkan berbuat apa-apa. Jadi apa kau suka?" Aku tanya, "Apa kau jadi punya minat untuk bertarung?" Daegun tampak ragu. Suaranya bergetar saat menjawab, Aku cuma..." Melihat kegugupan itu, Hejun tiba-tiba merangkulnya dengan santai dan berkata, "Kalau kau tidak keberatan menghabiskan seumur hidupmu dengan ditindas sih, aku sendiri tidak peduli." Ucapan itu langsung memantik reaksi. Daegun menjawab dengan nada tegas yang jarang terdengar darinya, "Mana mau aku hidup seperti itu." Hejun pun tersenyum tipis sebelum berkata, "Oh ya? Ya sudah, mulai sekarang panjatlah bukit itu dengan lebih banyak dorongan. Mulai sekarang, aku juga akan terus memanjat bukit ini. Keputusanmu? Apa kau mau ikut denganku?" Daegun menatap Hejun dengan pandangan kosong sejenak seolah mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan. Lalu perlahan ia mengalihkan pandangannya ke depan. Dengan suara pelan namun pasti ia berkata, "Ya." Singkat cerita, kini Daegun telah kembali ke kosannya. Langkahnya pelan saat menaiki anak tangga yang kusam. Di bawahnya, tampak sampah berserakan tak beraturan mencemari pandangan dan mengusik kenyamanan. Saat menapaki tangga itu, Daegun berhenti sejenak. Tatapannya melirik ke arah tumpukan sampah yang menumpuk tak terurus. Hening sesaat menyelimutinya. Sebelum ia berpikir dan bergumam pelan, karena aku sudah membayar sewa, ini masih rumahku juga. Akan aku bersihkan." Keputusan itu seolah menjadi pemantik. Dalam sekejap Daegun bergerak sigap. Ia mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan, memasukkannya ke dalam kantong plastik dengan gerakan cepat dan cekatan. Sesaat setelahnya, ia berlari kecil membawa kantong plastik itu, lalu membuang seluruh sampah tersebut ke tempat pembuangan yang semestinya. Tak lama kemudian halaman kosannya tampak bersih dan kinclong, seolah baru saja disentuh tangan ketertiban. Daegun mengangkat tangan untuk mengelap keringat di dahinya, lalu menghela napas panjang, merasakan kepuasan sederhana yang menghangatkan dadanya. Tiba-tiba, seorang wanita datang menghampirinya dan bertanya dengan nada heran, "Apa yang kamu lakukan?" Daegun menoleh dan sedikit terkejut. "Ibu kos?" Wanita itu menatapnya sambil berkata, "Kenapa? Kamu sampai tidak mengenaliku cuma karena bersih-bersih sedikit?" Tak lama kemudian, ibu kos itu melangkah maju, memandangi sekitar yang kini tampak rapi. Matanya membesar karena tak percaya. "Kamu yang melakukannya? Kamu membersihkan semuanya?"
Daegun menjawab singkat namun mantap, iya. Ibu kos itu kembali berkata dengan nada takjub, semua itu tidak ringan loh. Kamu yang memindahkannya sendiri? Ya, jawab Daegun lagi. Masih belum sepenuhnya percaya, ibu kos itu bertanya sekali lagi. Sendirian saja? Daegun mengangguk pelan dan menjawab tegas, iya. Setelah itu, ibu kos tersebut dengan lembut mengelus kepala Daegun sambil berkata penuh pujian. Kamu hebat, sekarang sudah jadi seorang pria sejati ya kamu. Nah, sekarang coba bersihkan ruanganku juga. Singkat cerita, malam pun perlahan tiba. Terlihat Daegun merangkak lunglai menuju kasurnya, tubuhnya terasa berat setelah seharian beraktivitas. Sambil merebahkan diri, ia mengeluh pelan, mendaki bukit, bersih-bersih, aku jadi tepar, tapi entah kenapa, rasanya tidak buruk. Perasaan bahwa aku maupun dunia yang kini menjadi kasat mata, aku juga merasa ada di dunia ini, seolah telah diberi izin. Singkat cerita, keesokan paginya di sekolah. Daegun melangkah menyusuri jalan menuju sekolah. Saat berjalan, matanya menangkap sosok seorang siswa di depan, murid dari kelasnya. Dalam hati ia bergumam ragu, dia murid dari kelasku. Kalau aku menyapanya, apa dia akan jawab? Beberapa detik kemudian, dengan keberanian yang masih canggung, Daegun memanggil, "Hei!" Namun sebelum suaranya sepenuhnya sampai, siswa itu justru lebih dulu menyapanya. "Hei, Daegun!" Daegun terhenti sejenak, dalam diam ia kembali bergumam, "Oh, ternyata berjalan lebih baik dari yang aku kira, karena aku yang mendekati duluan. Perlakuan orang-orang di sekitarku juga jadi berubah. Sebelumnya, aku didekati orang lain saja sudah sangat membebaniku, tapi sekarang tiba-tiba perhatiannya teralihkan ke samping. Terlihat seorang gadis mendorong temannya ke arah Daegun. Gadis yang terdorong itu segera protes malu, "Ih, dasar kamu." Kemudian gadis tersebut melirik ke arah Daegun, wajahnya tampak kikuk saat berkata, "Maaf ya, kamu Daegun kan?" Mendengar itu, Daegun menatapnya dengan heran dan bertanya, "Kau mengenalku?" Mendengar pertanyaan itu, gadis tersebut tersenyum tipis lalu menjawab ringan, "Kenal dong." Di belakangnya, teman yang tadi mendorongnya justru tertawa geli dan berkata, pura-pura tuh. Padahal dia sendiri yang minta agar didorong, tapi sekarang malah acting. Ucapan itu membuat suasana mendadak canggung. Daegun yang berdiri di hadapan mereka tampak gugup, suaranya tersendat saat berkata, Namun tanpa diduga, ia tiba-tiba berbalik dan berlari menjauh dari kedua gadis itu. Melihat reaksinya, gadis yang tadi berbicara spontan berteriak, kamu mau kemana? Sementara itu, saat berlari, Daegun bergumam panik dalam hati. Ini terlalu intens bagiku. Di sisi lain, beberapa murid lain terlihat memperhatikan pemandangan Daegun yang berlari tergesa-gesa. Seorang siswa diantaranya berkata pada temannya, "Dia kan si beban dari kru Park Hejun." Sosok yang mengenakan jas hitam itu kemudian diperkenalkan sebagai Shin Kang-ho, murid kelas 2. Teman di samping Shin Kang-ho kembali berujar dengan nada sinis, "Apa ada orang yang normal di kelompok dia? Aku tak mengerti kenapa mereka mau bergaul dengan si kerdil itu. Apa-apaan? Mereka cuma merusak reputasi kelas 2. Cih, untuk seukuran murid pindahan kelas 3 saja tidak mengakui mereka, tapi dengan sombongnya mereka melangkahkan kaki seolah pemimpin kelas 2. Jujur, dengan iklim sekolah seperti ini, senior kelas 3 saja sampai datang menemuimu kalau terjadi sesuatu. Bahkan para sesepuh di sini bilang kru mereka itu sampah. Bagaimana kalau kita putuskan hari untuk menyingkirkan mereka?" Mendengar ocehan panjang itu, Shin Kang-ho perlahan bangkit dari duduknya. Dengan ekspresi datar dan suara tenang, ia berkata, "Biarkan saja, tak perlu memikirkan kelompok selevel mereka. Mereka cuma sekumpulan anak yatim yang saling menemukan satu sama lain." Singkat cerita, kini suasana berpindah ke sebuah toilet pria. Terlihat Daegun berdiri di depan urinal, menuntaskan keperluannya dengan tenang. Di belakangnya, dari bilik buang air besar, samar terlihat seorang siswa yang tengah merokok diam-diam. Asap tipis mengepul memenuhi ruang sempit itu. Tak lama kemudian, setelah rokoknya habis, siswa tersebut menendang pintu bilik dengan kasar hingga terbuka. Dentuman keras menggema, memperlihatkan keberadaan Shin Kang-ho bersama dua temannya di dalam toilet itu. Sambil melangkah santai, Shin Kang-ho menghela napas panjang dan menggerutu. Sial. Malas sekali aku dengan kegiatan pelayanan masyarakat sekolah. Capek. Sudah seperti ayam yang harus bangun pagi-pagi untuk berkokok. Di tengah langkahnya, pandangan Shin Kang-ho tiba-tiba tertuju pada sosok Daegun. Ia berhenti sejenak dan berkata, kenapa dia?"
Mendengar itu, Daegun yang hendak beranjak segera menjawab dengan gugup, Aku cuman mau cuci tangan." Shin Kang-ho menatapnya lekat lalu bertanya dengan nada menekan, "Hei, kau antek-anteknya Park Hye-jun ya?" Daegun yang kini berdiri di wastafel sambil mencuci tangan menjawab pelan, Tidak, kami cuma teman." Shin Kang-ho mengulang kata itu dengan nada mencemooh, "Teman?" Sesaat kemudian, ia mengangkat kepalan tinjunya ke arah Daegun, sorot matanya berubah tajam. "Hah, teman katanya berdebah. Sok sekali kau bicara begitu." Daegun terdiam, tatapannya tertuju pada wajah Shin Kang-ho, lalu perlahan bergeser ke arah kepalan tangan yang terangkat di hadapannya. Melihat reaksi itu, Shin Kang-ho sempat terdiam sepersekian detik. Suasana mendadak terasa menegang. Tak lama kemudian, ia menoleh ke arah dua temannya dan berkata dingin, "Hei, tutup pintunya." Sesaat setelah itu, salah satu teman Shin Kang-ho yang berkepala pelontos melangkah ke arah pintu toilet dan menguncinya dari dalam dengan bunyi klik yang tegas dan menggema. Melihat pintu itu terkunci rapat, Daegun berkata dengan suara canggung namun jujur, "Kenapa kalian menutup pintunya? Nanti orang tidak bisa masuk. Mereka bisa kenapa-napa kalau menahan buang air." Ucapan polos itu membuat Shin Kang-ho menoleh dan menatap Daegun dengan sorot mata tajam penuh tekanan. Sesaat kemudian ia berkata dengan nada dingin yang menusuk, "Kenapa cara bicaramu seperti itu?" Mendengar pertanyaan itu, Daegun terdiam. Kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Dengan suara ragu ia menjawab, "Cara bicara aku? Apa ada yang salah?" Shin Kang-ho lalu melirik ke arah temannya. Sudut bibirnya terangkat tipis penuh ejekan lalu berkata, "Hei, kenapa dia ini? Dia ini dari negara lain atau apa?" Mendengar itu, temannya mendesah kasar dan menjawab dengan nada jengkel, si brengsek ini bikin kesal saja." Tanpa ragu, temannya itu melangkah maju mendekati Daegun. Ia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, urat di lengannya menegang, lalu berkata dengan suara menggelegar, "Hei, sampah, berani sekali kau bicara balik. Kemana sopan santunmu? Mau terus menatapku dengan remeh? Bajingan." Namun sebelum tinju itu melayang, Shin Kang-ho segera menahan lengannya, menghentikan gerakan itu di udara. Mendengar rentetan kata-kata kasar tadi, Daegun terkejut setengah mati. Ia refleks memalingkan pandangannya, bahunya menegang, lalu tergagap. "Baik, aku lihat ke bawah." Teman Shin Kang-ho mendengus puas dan mendekatkan wajahnya sambil mendengaki. "Itu benar, sialan. Meski satu angkatan, di sini masih ada hierarki. Cuma karena kau berkeliaran dengan Park Hye-jun, bukan berarti peringkatmu ikut naik juga. Sama seperti kalau kau kerja di Samsung. Bukan berarti itu menjadikanmu Lee Jae-yong. Ngerti?" Mendengar itu, Shin Kang-ho menghela napas panjang dengan nada kesal yang berat, lalu bergumam sinis, dasar dungu." Mendengar ucapan Shin Kang-ho, temannya sontak tersentak dan berkata dengan suara berubah canggung, Maaf, aku cuma bercanda saja." Namun tiba-tiba, dengan emosi yang meledak tanpa peringatan, Shin Kang-ho membentak temannya itu, "Bajingan, dari tadi kau membicarakan soal Park Hye-jun. Memang apa hubungannya orang itu dengan keadaan sekarang? Kau kira aku orang yang cuma diam dan mengkhawatirkan Park Hye-jun sialan itu?" Mendengar ledakan amarah itu, temannya langsung gugup, suaranya bergetar tak menentu. Bukan itu maksudku." Sesaat kemudian, Shin Kang-ho mencengkeram rambut temannya itu dengan kasar, menariknya tanpa belas kasihan sambil berkata dengan nada penuh tekanan, "Terus kenapa dari tadi kau membicarakan Park Hye-jun ini? Park Hye-jun itu persetan. Bajingan ini teman atau cuma pesuruhnya? Apa peduliku? Aku ini Shin Kang-ho. Paham sekarang?" Di belakang mereka, teman Shin Kang-ho yang berkepala botak berkomentar dengan nada malas namun tajam. Jelas kelihatan kalau Shin Kang-ho mengawasi segala hal yang berkaitan dengan Park Hye-jun. Baru saja kalimat itu meluncur, tiba-tiba Shin Kang-ho mengangkat tangannya menyiapkan tamparan ke arah temannya sendiri. Dengan suara dingin yang mengancam ia berkata, "Karena kau sudah kebanyakan ngomong, seharusnya kau tak akan mengeluh kalau aku memukulmu sekarang, iya kan?" Namun sebelum tamparan itu benar-benar dilayangkan, tiba-tiba Daegun bersuara pelan namun jelas memecah ketegangan yang mencekam. Hei, aku bukan pesuruh siapapun. Park Hye-jun dan aku, kami cuma teman." Mendengar itu, Shin Kang-ho perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Daegun. Ekspresi kesal terpahat jelas di wajahnya. Sorot matanya menajam seperti bilah pisau. Kemudian ia berkata dengan nada meremehkan, "Terus,
sekalipun kau teman dan bukan pesuruh. Memangnya itu bisa mengubah situasi? Sesaat setelah kalimat itu menggantung di udara, Shin Kang-ho kembali menatap Daegun dengan tatapan penuh ancaman, lalu bersiap melayangkan tamparan ke arahnya. Dan dalam sekejap, tamparan itu benar-benar dilayangkan ke arah Daegun. Namun dengan refleks yang nyaris tak masuk akal, Daegun mampu menghindarinya dengan menengadahkan kepalanya ke belakang. Angin dari ayunan tangan itu hanya menyapu ujung rambutnya. Setelah berhasil mengelak, terlihat butiran keringat dingin mengalir di pelipisnya, napasnya tertahan tegang. Di sisi lain, teman Shin Kang-ho tampak kebingungan, tak percaya bahwa pukulan Shin Kang-ho dapat dihindari semudah itu. Sesaat kemudian ia bergumam heran. Meleset? Tiba-tiba Daegun mengangkat tangannya secara spontan dan berkata dengan nada panik bercampur bingung. Tanpa berpikir dulu, tunggu, kenapa aku tiba-tiba... Namun sebelum kalimatnya sempat usai, Shin Kang-ho maju dengan gerakan cepat dan langsung melayangkan pukulan keras ke arah Daegun. Lagi-lagi, dengan mudah Daegun menghindarinya dengan menundukkan kepalanya ke depan. Usai mengelak, ia berlari kecil sambil berteriak, suaranya menggema di dalam ruangan sempit itu. Tak berhenti sampai di situ, Shin Kang-ho segera memutar tubuhnya dengan gerakan agresif dan kembali menyiapkan pukulan. Dalam sekejap, tinju itu diterjangkannya ke arah Daegun. Namun sekali lagi, Daegun mampu menghindarinya dengan merundukkan badannya tepat sebelum hantaman itu mengenai sasaran. Melihat Daegun yang terus-menerus menghindar, ekspresi kesal spontan terpancar di wajah Shin Kang-ho. Sekejap kemudian ia kembali memutar tubuhnya dan bersiap melayangkan sebuah tendangan kuat ke arah Daegun. Melihat Shin Kang-ho bersiap menendang, temannya bergumam dengan nada penuh antisipasi, "Itu dia! Tendangan maut si jagoan pesepak bola, Shin Kang-ho." Namun tanpa diduga sedikit pun, kaki Shin Kang-ho tiba-tiba terpeleset. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan ia langsung terjatuh keras tepat di depan Daegun. Benturan itu menggema, membuat suasana seketika hening. Setelah terjatuh, Shin Kang-ho berusaha bangkit kembali. Saat hendak berdiri, tiba-tiba ia terkejut melihat ke depan dan bergumam tegang, "Serangan balasan?" Secara refleks, ia segera memasang pose bertahan, kedua tangannya terangkat melindungi wajahnya, lalu bergumam cemas, "Aku sudah terlambat menghindar." Namun tidak terjadi apa-apa. Perlahan Shin Kang-ho membuka matanya. Ia melihat Daegun berdiri diam tak bergerak sedikit pun. Melihat itu Shin Kang-ho bergumam lirih penuh kebingungan. Dia tidak bergerak. Dan kini terlihat Daegun menatap tajam ke arah Shin Kang-ho. Sorot matanya dalam dan tak tergoyahkan seakan menyimpan sesuatu yang tak dapat ditebak. Melihat tatapan itu, Shin Kang-ho kembali bergumam dengan nada tak percaya. "Apa?" Padahal dia jelas-jelas kelihatan mau menyerang. Kedua temannya hanya saling berpandangan, kebingungan menyelimuti wajah mereka. Salah satu dari mereka akhirnya bersuara, "Hah? Sebenarnya ada apa?" Sesaat kemudian Shin Kang-ho bangkit berdiri sambil mengibaskan tangannya dengan kesal. "Sial, lantainya licin." Namun di balik alasan itu, pikirannya terus bergejolak. Ia kembali bergumam lirih namun penuh tekanan. Apa-apaan ini? Seandainya ini pertarungan sungguhan, aku pasti takkan bisa mendaratkan satupun serangan padanya. Sebenarnya siapa dia?" Suasana menegang dalam keheningan yang ganjil. Lalu dengan nada datar namun terdengar tulus, Daegun bertanya, "Kau baik-baik saja?" Mendengar pertanyaan itu, Shin Kang-ho mengulanginya dengan suara sinis yang tertahan, "Baik-baik saja?" Sekejap kemudian tatapannya berubah dingin. Ia melirik ke arah dua temannya dan berkata dengan nada perintah yang keras, "Hajar dia." Dia malah tanya kabarku. Orang tengil macam dia harus kutendang. Mendengar itu Daegun kembali mengeluarkan keringat dingin. Ia terkejut dan buru-buru berkata, "Aku kan cuma tanya karena khawatir." Setelah itu kedua teman Shin Kang-ho mulai melangkah maju ke arah Daegun dengan niat jelas. Namun sebelum mereka benar-benar mendekat, teman Shin Kang-ho yang berkepala botak tiba-tiba melirik ke arah pintu dan berkata dengan nada heran, "Hah? Pintunya tadi sudah ditutupkan?" Dan benar saja, terlihat kunci pintu toilet itu kini telah terbuka. Menyadari hal itu, si botak langsung berlari ke arah pintu dengan wajah panik sambil berseru, Dan terlihat di depan pintu, Ma Sang-ju membungkukkan badannya ke arah petugas yang telah membuka kunci pintu, lalu berkata dengan suara lega, "Terima kasih." Setelah itu, Ma Sang-ju melirik ke arah Shin Kang-ho dan dua temannya, lalu berkata dengan nada santai namun menyindir, "Dah. Kalau pintunya macet harusnya panggil saja. Aku jadi berpikir yang tidak-tidak."
Melihat kehadiran Ma Sangju, wajah Shin Kang-ho seketika berubah. Ia terkejut dan berkata, Ma Sangju, kenapa kau ada? Namun sebelum kalimat itu selesai, tiba-tiba Park Hae-jun masuk ke dalam toilet dengan langkah mantap dan berkata dengan nada tajam, kenapa kau ada di WC? Orang bodoh mana yang tanya seperti itu? Sesaat setelah benar-benar masuk, Hae-jun melirik sekilas dan berkata ringan, ah, Shin Kang-ho ya. Kemudian tanpa basa-basi, Hae-jun menjulurkan tangannya ke arah si botak dan berkata singkat, Udut. Mendengar itu si botak tertegun dan menunjuk dirinya sendiri. Aku? Hae-jun menatapnya datar dan berkata dingin. Harus kulang? Dengan gugup si botak mulai merogoh saku celananya sambil bergumam. Ah, tunggu. Aku lupa simpan. Lalu Hae-jun bersuara lantang, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Jadi, kenapa banyak orang berdesakan di WC begini? Mendengar pertanyaan itu, Shin Kang-ho mendecih dan berkata kesal. Orang ini berbuat sesukanya. Hae-jun pun melangkah lebih jauh ke dalam. Tatapannya berhenti ketika ia melihat Daegun berdiri di sana. Hah? Apa ini? Kwon Daegun, kau ada di sini? Aku kira kau sedang kemana. Ayo, ikut aku ke warung. Kau tidak menangis, kan? Belum sempat suasana mereda, Shin Kang-ho memanggil dengan suara tertahan namun tegas. Hei, Park Hae-jun. Mendengar namanya dipanggil, Park Hae-jun perlahan menoleh ke arah Shin Kang-ho, tatapannya tenang namun tajam. Dengan suara tertahan namun syarat tekanan, Shin Kang-ho berkata, aku sedang menggunakannya untuk sesuatu. Apa bisa kau tunjukkan setidaknya sedikit rasa hormat? Mendengar itu, Hae-jun menjawab tanpa ragu. Nada bicaranya datar namun menusuk. Serius, silakan saja. Aku akan menunggu. Aku jadi penasaran apa yang sedang kau lakukan itu. Ucapan itu membuat wajah Shin Kang-ho mengeras. Ekspresi kesal terpampang jelas. Dan ia langsung melirik ke arah Daegun dengan tatapan tajam penuh tekanan. Namun tiba-tiba Shin Kang-ho berbalik dan melangkah pergi dari tempat itu dengan wajah tegang. Suaranya terdengar berat. Cukup, kita pergi dari sini. Akan tetapi sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, ia berhenti sejenak dan berkata kepada Hae-jun dengan nada meremehkan. Ah, aku baru ingat. Aku tak tahu dia itu bawahan atau temanmu. Tapi bisa tolong sedikit tertibkan dia? Kau kira wajar orang rendahan dan pecundang seperti dia membantahku? Cuma karena kita satu angkatan? Bukan berarti hierarkinya tidak ada. Paham? Mendengar itu Hae-jun menjawab dengan santai, seolah menyetujui. Ah, kau memang benar. Walaupun kau berusaha menyangkal, pada kenyataannya selalu ada orang yang lebih atas. Ucapan itu membuat Shin Kang-ho menyeringai tipis dan berkata, baguslah. Namun seketika nada Hae-jun berubah. Dengan senyum sinis yang samar, ia menatap lurus ke arah Shin Kang-ho dan berkata, jadi siapa yang ada di atas itu? Mendengar pertanyaan itu, Shin Kang-ho mengernyit dan bertanya singkat, apa? Dengan senyum yang semakin jelas, Hae-jun melanjutkan kalimatnya, suaranya tenang namun penuh makna. Di antara kau dan Kwon Daegun, siapa yang ada di atas? Mendengar pertanyaan itu dengan ekspresi bingung yang tak tersamarkan, Shin Kang-ho menatap lurus ke arah Park Hae-jun, seolah berusaha mencerna maksud di balik kata-katanya. Melihat reaksi itu, Hae-jun kembali bertanya dengan nada datar namun menekan. Kau tidak mendengarku? Namun tiba-tiba Shin Kang-ho tertawa pendek penuh ejekan dan berkata, hah, bajingan. Aneh sekali, yang seperti itu tidak lucu untuk dijadikan bahan candaan. Setelah itu mereka pun berbalik dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Langkah mereka menggema menjauh. Sesaat kemudian Hae-jun melirik ke arah Daegun dan berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, padahal bukan candaan. Sepertinya dia menganggapnya seperti itu. Sementara itu terlihat jelas wajah Shin Kang-ho saat meninggalkan toilet, rautnya menegang, ekspresinya menunjukkan kekesalan yang begitu pekat dan membara. Tak lama kemudian Hae-jun berkata kepada Daegun dengan nada ringan namun penuh perhatian. Kau tidak apa-apa? Tidak terluka kan? Abaikan saja mereka. Mendengar itu Ma Sangju langsung menyela dengan nada tak percaya. Memangnya bagaimana kita bisa mengabaikan mereka? Coba ngomong yang masuk akal sedikit. Anak kelas 2 sedang mengawasi mereka. Hae-jun hanya menjawab singkat dan santai. Santai saja. Mendengar jawaban itu, Ma Sangju meledak, suaranya meninggi penuh frustrasi. Kau ini, kenapa kau malah bilang aku tidak usah mengkhawatirkan itu? Kau tidak tahu kita sudah jadi incaran mereka? Mereka ingin jadi yang terbaik di kelas 2, dan kau adalah batu yang menghalangi mereka. Dengan nada dingin yang nyaris tak berubah, Hae-jun menanggapi, yang terbaik di kelas 2, persetan. Mendengar jawaban itu, Ma Sangju berteriak frustasi. Suaranya menggema di ruangan. Ah! Kau persetan pun si Shin Kang-ho itu tidak persetan.
Dasar Park Hye-jun sialan. Singkat cerita, Shin kemudian berpindah ke sebuah tempat biliar. Di tempat itu terlihat seseorang tengah bermain biliar dengan gerakan santai namun penuh presisi. Sambil mengarahkan stiknya dan memukul bola dengan tenang, ia berkata kepada Shin Kang-ho yang berdiri di belakangnya, "Terus, kau mau kami menghajar si Park Hye-jun ini?" Orang itu diperkenalkan sebagai Go Song-il, ketua geng dari kelas 3 SMP Gusan. Mendengar pertanyaan itu, Shin Kang-ho sempat terdiam sejenak sebelum berkata, "Itu," namun tiba-tiba Go Seong-il memotong ucapannya dengan nada datar, "Ya, aku juga tidak suka dia. Tapi kalau aku langsung turun tangan, nantinya tidak kelihatan bagus." Mendengar itu, Shin Kang-ho meninggikan suaranya dan berkata dengan nada menuntut, "Jadi apa rencanamu? Kau tahu sendiri sudah seberapa banyak aku menyokongmu sampai sekarang." Salah satu teman Gosongil langsung menyahut dengan nada meremehkan. "Kau mau pamer ya? Kan cuma beberapa koin. Apa pengaruhnya?" Melihat situasi mulai memanas, Gosongil mengangkat tangannya memberi isyarat damai dan berkata, "Ya, sudah cukup. Kenapa kau mengatakannya pada dia? Dia ada benarnya." Mendengar itu, Shin Kang-ho hanya menatap lurus ke depan dengan sorot mata tajam, menahan emosinya. Kemudian dengan nada tenang namun syarat makna, Gosongil berkata, "Begini saja. Lagi pula ini memang sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Biar ku buat celah. Jadi, secara resmi, untuk posisi ketua geng kelas 2, bertarunglah dengannya dan menangkan." Mendengar usulan itu, Shin Kang-ho terkejut dan spontan berkata, "Hah?" Gosongil melanjutkan ucapannya tanpa mengubah ekspresi wajahnya, "Tapi menang bukan berarti harus 1 lawan 1, bukan? Pada akhirnya, selama pihak lawan bisa dihajar habis, prosesnya tidaklah masalah." Mendengar penjelasan itu, perlahan Shin Kang-ho menyunggingkan senyum sinis. Matanya berkilat penuh ambisi, lalu ia berkata dengan nada puas, "Ah, aku suka itu." Singkat cerita, keesokan harinya, kini, di dalam toilet bagian bilik buang air besar, terlihat Shin Kang-ho bersama ketiga temannya tengah merokok. Asap mengepul tebal, memenuhi ruang sempit itu dengan aroma tajam yang menusuk. Salah satu dari mereka memecah keheningan dan bertanya singkat, "Hari ini?" Mendengar itu, Shin Kang-ho mengisap rokoknya dalam-dalam sebelum menjawab dengan nada mantap, "Ya, untuk apa ditunda-tunda?" Temannya yang berambut coklat mengernyit dan berkata dengan nada ragu, "Jadi, kita benar-benar mau membantai kru Park Hye-jun hari ini? Memangnya mereka tidak akan melakukan perlawanan?" Si botak langsung menyahut dengan nada meremehkan, "Terus kenapa kalau mereka melawan? Pokoknya kita sudah punya backing dari kelas 3. Kemudian, dengan sorot mata dingin dan penuh ambisi, Shin Kang-ho berkata tegas, "Beritahu juga si idiot itu untuk datang. Namanya Daegun kan? Siapapun yang berkaitan dengan Park Hye-jun, bawahan atau apapun itu, persetan. Akan kusingkirkan mereka semua." Singkat cerita, kini suasana berpindah ke kelas 21. Di sana Park Hye-jun berkata kepada teman Shin Kang-ho dengan nada heran bercampur curiga, "Hah? Mereka ingin ketemuan dengan kita untuk makan ayam sepulang sekolah? Di auditorium? Omong kosong macam apa itu?" Mendengar pertanyaan itu, teman Shin Kang-ho menjawab dengan nada santai. "Katanya ini traktiran dari kelas 3. Aku cuma menyampaikan pesan saja sih. Lebih dari itu kurang tahu." Tiba-tiba, Ma Sang-ju menyela dan bertanya tajam, "Cuma kami saja?" Teman Shin Kang-ho menggeleng pelan dan menjawab, "Tidak. Kurasa beberapa orang dari kelas 2 ada di sana juga." Mendengar itu, Ma Sang-ju bergumam pelan, baiklah." Tak lama kemudian, teman Shin Kang-ho itu melangkah keluar dari kelas. Menatap punggungnya yang menjauh, Ma Sang-ju berkata pelan dengan nada penuh tanda tanya. "Aneh juga. Bukannya orang-orang dari kelas 3 tidak peduli dengan kita? Kenapa tiba-tiba baik hati begitu?" Tiba-tiba Shin Chang-mo berseru ringan, mending kita karaokean saja." Namun Hye-jun menoleh pada Ma Sang-ju dan berkata tenang namun tegas, "Mereka pasti punya alasan tersendiri. Ayo." Kemudian Ma Sang-ju beralih pada Daegun dan bertanya, "Kau ikut juga kan?" Mendengar itu, wajah Daegun langsung berbinar senang. Ia menjawab polos, Aku suka ayam goreng." Namun sebelum kalimatnya selesai, Hye-jun memotong dengan nada datar, "Tidak, tak usah ajak Daegun. Kita saja yang pergi." Mendengar itu, Ma Sang-ju langsung merangkul Daegun dan berkata protes kepada Hye-jun, "Kau ini bicara apa? Kok malah dia ditinggalkan sendiri? Tadi dia bilang suka ayam goreng, kan? Cepat, bilang lagi. Kau mau makan juga? Iya kan?" Mendengar itu, Park Hye-jun berkata dengan nada dingin namun tegas, "Dasar bodoh. Apa bagusnya berurusan dengan orang-orang dari kelas 3? Tidak masalah kalau kau mau bilang kita.
Tapi Daegun itu berbeda dari kita bertiga. Mendengar penjelasan itu, Ma Sangju terdiam sejenak berpikir lalu berdeham pelan. Iya sih. Kemudian Hejun menatap Daegun dan berkata lebih lembut. Hari ini pulang saja sendiri. Jangan diambil hati, oke? Mendengar itu, dengan raut wajah yang tak mampu menyembunyikan kekecewaan, Daegun menjawab pelan, iya, tidak diambil hati kok. Singkat cerita, sore pun tiba. Kini, di dalam ruangan auditorium terlihat Shin Kang-ho berjalan perlahan menuju atas panggung dengan langkah penuh percaya diri. Melihat Shin Kang-ho naik dan hendak duduk di salah satu kursi, temannya yang berambut coklat segera berkata cemas. Sedang apa kau? Itu kan kursi untuk kelas 3. Namun tanpa memedulikan peringatan itu, Shin Kang-ho tetap duduk di kursi tersebut. Sesaat setelah duduk, ia bersandar dengan gaya pongah dan berkata, wow. Dari atas sini kelihatan semuanya ya. Aku suka. Duduk menonton di sini saat orang-orang di bawah sedang bertarung. Melihat tingkahnya yang terlalu mencolok, temannya kembali mendesak. Turun saja sudah. Bagaimana kalau nanti kelihatan mereka? Mendengar itu, Shin Kang-ho berdiri perlahan dan menghela napas panjang. Ya. Kemudian sambil turun dari panggung, ia berkata dengan nada penuh keyakinan. Bagaimanapun juga, mereka akan segera datang. Dan benar saja. Tak lama kemudian, tatapan mata Shin Kang-ho tertuju lurus ke arah pintu masuk ruangan itu. Beberapa murid kelas 3 pun memasuki auditorium dengan langkah mantap. Melihat para senior itu datang, teman-teman Shin Kang-ho secara spontan menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada kelas 3 tersebut. Saat memasuki ruangan, sang ketua Go Seong-il memandang ke arah teman-teman Shin Kang-ho lalu bertanya dengan nada tenang namun penuh otoritas. Park Hye-jun masih belum sampai? Mendengar itu, Shin Kang-ho menjawab singkat, belum. Sebentar lagi seharusnya datang. Seorang siswa kelas 3 yang mengenakan jaket merah mendeci kesal dan berkata dengan nada meremehkan. Bisa-bisanya datang lebih terlambat daripada seniornya sendiri. Kacau! Sesaat kemudian, Go Seong-il duduk di bangkunya dengan sikap santai namun mengintimidasi. Lalu berkata, waktunya pas. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memberikan mereka pelajaran juga. Park Hye-jun memang butuh didisiplinkan. Di sisi lain terlihat Daegun berjalan pulang seorang diri. Langkahnya pelan, pikirannya dipenuhi berbagai hal. Sambil berjalan ia bergumam lirih, sudah lama aku tidak pulang sendirian. Tak lama kemudian, ia kembali teringat ucapan Hye-jun. Kwon Daegun itu berbeda dari kita bertiga. Mengingat kata-kata itu, Daegun menghela napas panjang dan berkata pelan. Padahal belum lama ini dia bilang kita akan memanjat bersama. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia teringat perkataan Ma Sangju kala itu. Kau tidak tahu kita sudah jadi incaran mereka? Apalagi murid kelas 3 juga sudah memberikan tatapan tidak suka. Kita butuh semacam rencana. Mengingat hal itu, Daegun terdiam sejenak berpikir keras. Lalu ia perlahan menoleh ke belakang menatap ke arah gedung auditorium. Katanya mereka mau ketemuan di auditorium, kan? Gumamnya pelan. Sesaat kemudian terlihat Daegun bergerak mengendap-endap menuju gedung tersebut. Saat sampai di dekat jendela, ia perlahan mengintip ke dalam dengan hati-hati. Di dalam ruangan itu, teman Go Seong-il yang mengenakan jaket merah tengah mengayunkan tongkat bisbol dengan santai namun mengancam. Sambil berkata, gimana kalau kita coba ini? Biarkan mereka di tanah seperti semangka. Mendengar ucapan itu, seorang siswa di belakangnya bersuara ragu. Hey! Memangnya mereka tidak akan mati? Kemudian siswa kelas 3 berjaket merah itu mengayunkan tongkat bisbolnya ke arah salah satu murid kelas 2 sambil berkata dengan nada merendahkan. Oi, anak kelas 2 tiduran di tanah. Mendengar perintah itu, teman Shin Kang-ho tertegun dan bersuara ragu. Siswa kelas 3 berjaket merah itu kembali berkata dengan senyum tipis yang membuat suasana semakin mencekam. Aku akan berusaha hati-hati. Melihat tingkah mereka dari balik jendela, Daegun yang mengintip dari luar bergumam pelan dengan wajah tegang. Mereka tidak ada niatan menyajikan ayam goreng. Sementara itu, di dalam gedung, sang ketua Go Seong-il tiba-tiba menguap lebar dan berkata dengan nada bosan. Kapan Park Hye-jun mau ke sini? Mendengar itu, salah satu teman Shin Kang-ho yang sedang melakukan push-up langsung berseru terbata-bata. Biar aku cari mereka. Go Seong-il menjawab singkat namun tegas. Lari. Mendengar perintah itu, murid tersebut segera berlari keluar sambil menjawab lantang. Siap. Setelah suasana kembali tenang, Go Seong-il menatap sekeliling dengan ekspresi datar dan berkata pelan. Akhir-akhir ini terasa membosankan. Mungkin ada kegiatan yang bisa dilakukan?
Kemudian ia memanggil para siswa kelas 2 dengan suara dingin. Hei, di antara kalian, siapa yang berada dalam urutan terbawah hierarki? Mendengar pertanyaan itu, teman-teman Shin Kang-ho hanya terdiam membisu. Tak satu pun berani menjawab. Melihat reaksi tersebut, Go Seong-il mengangkat alisnya dan berkata, "Apa? Tidak ada?" Lalu ia melanjutkan dengan nada yang semakin menekan, "Berarti kita perlu memilah siapa yang ada di atas dan siapa yang ada di bawah. Ini kesempatan untuk bisa naik hierarki. Siapa yang mau?" Namun tiba-tiba siswa yang tadi diperintahkan mencari Park Hye-jun kembali memasuki ruangan. Ia menyeret Daegun bersamanya lalu berkata kepada sang ketua, dari tadi dia mengintai dari luar. Omong-omong, dia ini bocah pesuruhnya kru Park Hye-jun." Mendengar itu, Go Seong-il mengangkat alisnya dan berkata dengan nada heran bercampur meremehkan. Dia bahkan punya bocah pesuruh. Melihat Daegun berdiri di sana dengan wajah tegang, Shin Kang-ho menyunggingkan senyum tipis penuh kepuasan dan berkata, "Sempurna. Yang itu juga perlu didisiplinkan." Sementara itu, terlihat keringat dingin mengalir di wajah Daegun. Dengan suara canggung namun jujur, ia bertanya, di sini tidak ada ayam goreng?" Mendengar pertanyaan polos itu, Go Seong-il mengernyitkan dahi. "Ayam goreng?" Tiba-tiba Shin Kang-ho kembali berbicara kepada Go Seong-il dengan nada menekan, "Kau sudah lihat sendiri, orang itu benar-benar perlu didisiplinkan." Go Seong-il terkekeh pelan dan berkata, kau benar." Lalu Shin Kang-ho memanggil dengan suara tegas, "Hei Kwon Daegun, ke sini kau." Mendengar panggilan itu, Daegun melangkah maju dengan tubuh lemas, sembari bergumam dalam hati, kenapa dia membuat gestur tangan seperti itu? Sesaat kemudian, Go Seong-il menatap Daegun dengan sorot mata dingin dan berkata, "Bocah malang, jadi kau itu pesuruh? Biar ku beri kau kesempatan untuk naik hierarki." Tiba-tiba, ia memanggil nama lain dengan nada perintah, "Shin Kang-ho." Mendengar namanya dipanggil, Shin Kang-ho spontan menyahut dengan tegang, "Sesiap." Ketua Go Seong-il kembali berkata kepada Shin Kang-ho dengan nada tegas tanpa ruang untuk bantahan, "Kau disiplinkan dia." Mendengar perintah itu, wajah Shin Kang-ho seketika berubah. Dengan raut terkejut, ia berkata, "Hah? Aku?" Go Seong-il menatapnya datar lalu melanjutkan, "Kau dapat kesempatan untuk mendisiplinkan dia secara langsung. Dan dia juga dapat kesempatan untuk bisa naik kedudukan. Ada masalah?" Mendengar itu, Shin Kang-ho tertawa kaku, suaranya terdengar gugup. Tidak. Sebenarnya bukan begitu. Mungkin ini akan jadi tidak seru. Pertarungan itu cuma bisa seru kalau perlawanannya sebanding, tapi dia ini terlalu lemah kan? Haha. Alasan itu hanya membuat Go Seong-il tersenyum tipis. Tidak. Justru lebih dari itu. Menyaksikan dia dengan putus asa berusaha memanjat, bukankah itu lebih menghibur? Sesaat kemudian Go Seong-il mengalihkan pandangannya pada Daegun dan memanggilnya, "Hei, siapa namamu?" Daegun menjawab pelan namun jelas, "Kwon Daegun." Go Seong-il kembali berkata dengan nada dingin yang menusuk, "Kami kesini bukan untuk ayam goreng, tapi untuk mendisiplinkan kru Park Hye-jun." Mendengar itu, dalam hati Daegun bergumam dengan perasaan campur aduk, "Sudah kuduga, mereka benar-benar kejam." Namun Go Seong-il belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara tenang yang justru terasa lebih mengancam, "Tapi kalau engkau berhasil mengalahkan Shin Kang-ho, akan kubelikan kau ayam goreng dan pendisiplinan Park Hye-jun akan kubatalkan. Bagaimana? Mungkin akan sedikit sulit, tapi imbalannya layak bukan?" Ucapan itu membuat suasana semakin tegang. Shin Kang-ho menatap Daegun dengan sorot mata tajam penuh kekesalan, rahangnya mengeras. Dan di hadapannya Daegun pun membalas dengan tatapan yang tak kalah tajam. Dalam hatinya ia bergumam pelan, "Aku tak tahu kenapa, tapi kalau soal Shin Kang-ho, entah bagaimana aku bisa mencium bau darahnya."